luar ruangan, Patriark Xiaora sedang duduk dengan santai menikmati tehnya. Tiba-tiba pintu ruangan itu terbuka dan Xiao Zheng masuk ke dalam. "Sepertinya kau sangat menikmati kehidupanmu yang santai," kata Xiao Zheng dengan dingin dan duduk dengan santai. "Salam ayah. Apakah ayah sudah melihat mereka dan bagaimana menurut ayah dengan ketiganya?" tanya Xiaora dengan penasaran. "Menyedihkan. Aku tidak tahu bahwa keluarga Xiao yang aku bangun akan memiliki kemunduran seperti ini. Yang tertua hanya di tingkat langit lapisan ketiga, namun dia bahkan belum membentuk laut kesadarannya." Xiao Zheng melanjutkan, "Sumber daya yang kita berikan bahkan tidak bisa menopang kemajuan mereka. Setelah kematianku mungkin keluarga Xiao akan turun sampai ke dasar." Xiao Zheng mengutarakan kekecewaannya kepada Xiaora. Bagaimanapun juga mereka bertiga mendapatkan sumber daya yang banyak dan hanya perlu berlatih. Bahkan dengan semua sumber daya itu mereka semua tidak mampu menerobos tingkat penciptaan. Jika itu Xiao Yuan maka hal ini bisa diabaikan begitu saja. Karena dia memiliki kecacatan pada dantian maka dirinya tidak akan bisa berkultivasi. Jadi Xiao Zheng tidak memiliki harapan lebih padanya dan hanya ingin Xiao Yuan hidup bahagia. Namun berbeda bagi ketiganya yang bisa berkultivasi. Di masa depan mereka bertiga akan menjadi tulang punggung keluarga Xiao. Bukan hanya tidak berlatih sungguh-sungguh. Mereka hanya memikirkan bagaimana membangun koneksi dan bersaing untuk kursi patriark keluarga Xiao. Hal ini merupakan pemborosan sumber daya yang tidak berguna. Jika Xiao Zheng tidak menegur Xiaora maka setelah kematiannya mungkin keluarga Xiao akan mengalami kemunduran. "Ayah masih terlihat sehat dan tolong maafkan aku. Bagaimanapun juga Xiao Kang merupakan jenius teratas nomor 4 dari semua generasi muda di benua Zien. 3 orang lainnya juga masih berada di tingkat langit dan belum sepenuhnya membentuk laut kesadaran mereka. Masih belum terlalu jauh untuk bersaing." Xiaora berkata dengan jujur. Xiao Zheng mengangguk dan berkata dengan dingin, "Satu lagi. Aku mendengar masalah yang dilalui Xiao Yuan ketika menyapamu dari Xiao Dong. Dia adalah keponakanmu. Walaupun dia lemah tetap saja dia merupakan anggota keluarga kita. Jika kau bermaksud mempermalukannya maka abaikan soal hubungan ayah dan anak. Aku akan menghajarmu dan menelanjangi pakaianmu untuk dipertontonkan di depan umum. Aku paling benci jika ada anggota keluarga yang tidak dihargai." Xiaora sedikit takut dan berkata, "Aku juga tidak bermaksud. Aku juga berpikir hal yang sama dan menghentikan tetua agung. Namun Xiao Yuan sendiri yang menantangnya dalam adu mulut. Ayah tahu benar dengan temperamen tetua agung yang mudah marah. Terlebih tetua agung juga tidak melakukan apapun kepada Xiao Yuan. Karena itulah peringatkan mereka dengan keras. Kau adalah patriark dan tunjukkan kepada mereka bahwa kau adalah pemimpin yang sesungguhnya," kata Xiao Zheng dengan dingin. "Anak ini mengerti," kata Xiaora dengan jujur. Xiao Zheng berdiri dan berjalan keluar dari ruangan. Bagaimanapun juga dia harus memperingatkan mereka dengan keras dan tidak menganggap masalah ini dengan mudah. Pewaris patriark sudah diumumkan dan Xiao Kang adalah orang yang terpilih. Namun kedua saudaranya masih bersaing dan tidak menunjukkan tanda akan menyerah. Jika dia tidak segera mengambil tindakan maka mungkin akan menjadi masalah di masa depan. Namun Xiao Zheng cukup bersyukur bahwa Xiao Yuan tidak ikut terlibat. Di antara mereka berempat Xiao Yuan adalah orang yang paling aman dan seharusnya tidak akan ada orang yang menargetkannya. Di kediaman tuan muda pertama Xiao Kang sedang duduk dengan santai menunggu berita. Seorang penjaga mengetuk pintunya dan masuk ke dalam. "Salam tuan muda pertama." Penjaga itu memberi hormat dengan sopan. "Bicaralah."
Apa yang kakek lakukan dengan ayah? Tanya Xiao Kang dengan penasaran. Tuan Xiao Seng hanya menyampaikan keluhan kepada patriark tentang perkembangan ketiga tuan muda. Sisanya dia hanya mencari keadilan bagi tuan muda keempat. Kata penjaga itu dengan jujur. Bagus. Kakek memang sangat keras dan memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kita. Namun sayangnya kami sangat mengecewakan harapannya dan aku mengakui hal itu. Saudara keempat cukup beruntung karena memiliki perhatian lebih dengan kondisinya yang cacat. Jika aku bisa membawanya ke pihakku maka hal ini akan mengamankan posisiku sebagai penerus patriark selanjutnya. Namun sayangnya dia tidak berniat memihak siapapun. Kata Xiao Kang dengan santai. Maaf jika lancang. Namun tuan muda keempat ini cukup licik. Tuan muda keempat tidak ingin terlibat dalam perebutan dan memilih untuk tetap di jalur aman. Apakah tuan tidak khawatir dengan tindakan ini? Tanya penjaga itu yang merupakan seorang mata-mata. Untuk apa? Kau mungkin tidak tahu kalau Xiao Yuan tidak akan memiliki kualifikasi. Bahkan jika kakek yang menyuruhnya semua tetua tidak akan terima dengan keputusannya. Bagaimana mungkin orang yang cacat dapat memimpin keluarga? Xiao Kang melanjutkan. Pemikirannya sederhana. Xiao Yuan ingin menjalani kehidupan yang tenang. Dia tahu bahwa dirinya lemah. Daripada melibatkan dirinya ke dalam api, lebih baik untuk hidup nyaman bersama keluarganya. Aku cukup menghargai keputusannya dan karena kemalangan ini, aku juga tidak enak jika mengincarnya. Tuan muda pertama memang bijak dan sangat pantas menjadi patriark keluarga Xiao di masa depan. Dalam sekali lihat tuan muda pertama bisa menebak maksud dan tujuan saudara yang lainnya. Bawahan ini sungguh kagum dengan kebijaksanaannya. Kata penjaga itu dengan jujur. Episode sebelumnya. Bab 125 Xiao Seng. Episode berikut di kediamannya. Dia tidak mencoba untuk pergi keluar seperti saudara lainnya yang membangun hubungan baik dengan anggota keluarga lainnya. Perkembangan pasukan bayangan di dalam dunia liontin emas sudah cukup bagus. Sekarang Song Si dan Xietan berhasil menerobos ke tingkat penciptaan. Sisanya juga mendapatkan banyak pencapaian besar. Xiao Yuan hanya berlatih di bawah bimbingan Bing dan sekarang Bing fokus dengan beristirahat di dalam batu bintang. Xiao Yuan tidak terlalu paham dengan keadaan Bing dan kenapa dia dipenjara oleh Kaisar Bintang di dalam batu bintang. Bing selalu menghindari topik ini dan sangat malu menceritakan hal memalukan seperti kekalahannya. Seorang pelayan mengetuk pintu dan Xiao Yuan menyuruhnya untuk masuk. Pelayan itu membungkuk dan berkata, "Tuan muda." Saat ini Tuan Xiao Seng mencari tuan muda di bawah. Xiao Yuan mengangguk dan mengangguk. Segera dia keluar dari kamarnya dan berniat menemui kakeknya. Di sana Xiao Yuan melihat kakeknya duduk bersama Patriark Xiaora dengan santai. "Keponakan. Duduklah dan mari kita bicara," kata Xiaora dengan santai. Xiao Yuan duduk dan berkata, "Apakah ada sesuatu yang ingin kakek dan paman bicarakan denganku? Besok pagi kalian akan berangkat dan melakukan upacara kedewasaan. Kalian harus bertahan di hutan monster selama sebulan dan kedatangan kami kemari untuk memberikan artifak pertahanan untukmu. Kau bisa memilihnya sendiri di ruang harta," kata Xiaora dengan sungguh-sungguh. Xiao Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak membutuhkan apapun. Keponakan. Jangan mempersulitku. Terakhir kali ayah menyalahkanku karena perdebatanmu dengan tetua agung. Jadi jangan menolaknya dan ambil apa yang sepantasnya kau dapatkan dari keluarga Xiao," kata Xiaora dengan serius. Paman dan kakek memiliki niat baik dan anak ini tidak akan mempermalukannya lebih jauh.
Dulu ayahku pernah datang sekali dan memohon di aula tetua untuk memberikan pil roh tingkat penciptaan dan akses masuk kolam revitalis. Xiao Yuan melanjutkan. Anak ini masih ingat betul dan ayahku mengingatkanku untuk tidak membencinya. Pada saat itu semua tetua mengatakan bahwa sampah yang tidak berguna tidak layak mendapatkan apapun. Sejak saat itu akan mengambil sumpah bahwa jika aku tidak akan menerima belas kasihan dari orang lain atau mengambil sesuatu dari keluarga Xiao. Jika aku ingin sesuatu maka aku akan mendapatkannya sendiri dengan usahaku dan bukan pemberian dari keluarga Xiao. Tapi kau bisa saja mati di sana mengingat banyak biskuat yang berada di dalam hutan. Xiao Ra sangat terkejut dengan perkataan Xiao Yuan. Seorang pria tidak akan menarik kembali perkataannya. Aku lebih suka mati daripada harus hidup dalam penghinaan. Aku mungkin sampah yang terlihat seperti anak kecil. Namun sampah ini akan terus berusaha untuk berkembang dan dengan usahanya sendiri tanpa bantuan dari keluarganya. Xiao Yuan berkata dengan tegas. Xiao Ra dan Xiao Seng tidak bisa menahan kejutan yang luar biasa. Terlebih Xiao Seng yang melihat mentalitas Xiao Yuan yang sempurna. Seolah dia melihat bayangan dirinya sewaktu masih muda. Memang seperti inilah pria yang harusnya. Jika kau menginginkan sesuatu maka ambillah dengan tanganmu sendiri. Jika kau ingin membunuh maka lakukan sesuai kemampuanmu. Aku tidak menyangka kalau orang yang menyadarkanku adalah cucuku sendiri. Selama ini kita hanya memberi mereka makanan tanpa berpikir cara mengajari mereka untuk mendapatkan makanan itu sendiri. Tidak salah keluarga Xiao mengalami kemunduran seperti ini. Sepertinya kita harus merubah cara berpikir kita. Kata Xiao Seng dengan sedih dan Xiao Ra juga setuju dengan perkataan Xiao Seng. Sudahlah. Karena kau tidak ingin mengambil apapun maka aku tidak akan memaksa. Tapi ketika di sana aku akan membuatmu dalam perlindungan ketiga saudaramu. Aku tidak ingin salah satu dari kalian berempat mati di sana. Apakah kau mengerti maksudku? Kata Xiao Ra dengan tegas. Anak ini mengerti dan akan mengingat nasihat yang paman katakan. Kata Xiao Yuan dengan sopan. Xiao Yuan mengambil kotak obat di sakunya dan meletakkannya di atas meja. Paman. Kakek. Ini adalah sesuatu yang aku dan ayahku berikan untuk keluarga. Aku sudah berbicara pada ayahku dan ini adalah hasil yang aku dapatkan dari pergi ke benua Tianxuan. Xiao Seng dan Xiao Ra saling memandang dan menghela nafas. Mereka tahu betul seperti apa benua Tianxuan dan pencapaian kultivasi mereka tidaklah rendah. Hanya sedikit harta yang mampu membangunkan semangat mereka. Namun mereka tidak bisa mempermalukan Xiao Yuan dan Xiao Seng mengambil kotak itu. Perlahan dia membukanya dan aroma obat menyembur keluar. Dia melihat 3 buah pil roh yang berwarna putih bersih dan aromanya dapat memberikan efek pada kekuatan jiwa. Xiao Yuan. Pil roh apa ini? Tanya Xiao Ra dengan semangat. Itu disebut sebagai pil roh kesadaran ilahi. Ini tidak akan berguna untuk kalian. Sisanya kakek dan paman tahu manfaatnya. Xiao Yuan berkata dengan santai. Sejak awal dia memang bermaksud untuk memberikan 3 pil roh kesadaran ilahi. Hal ini ditujukan untuk ketiga kakaknya dan bukan untuk orang lain. Namun Xiao Yuan tidak bisa memberikannya begitu saja kepada mereka dan menyerahkan sisanya kepada paman atau kakeknya. Dari mana kau mendapatkan harta ini? Tanya Xiao Seng dengan penasaran. Waktu itu Sekte Langit melakukan ekspedisi di dunia tersembunyi. Aku tidak sengaja menemukannya dan membawanya kembali. Lalu aku mencari alkemis yang terampil dan dengan sedikit biaya aku mendapatkan pil roh ini. Xiao Yuan mencari alasan yang bagus.
Episode sebelumnya. Bab 126 mengecewakan.